وطريق النور يبدو من معالي أحمد راحت الأغيار تشدو في ليالي المولد وطريق النور يبدو من معالي أحمد وطريق النور يبدو من معاني أحمد وطريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu terpuja. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil akhyaru tashdu fi layalil mawlid wa bariqun nur yabdu min ma'ani Ahmadi. Rahatil akhyaru tashdu fi layalil mawlid wa bariqun nur yabdu من معاني أحمدي وطريق النور يبدو من معاني أحمدي وطريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil penggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Ya Allah. Rahatil akhyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu bi ma'ani Ahmadi. Rahatil akhyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah.
Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil adyaru tashdu bilayalil maulidi wa bariqana liyabdu min ma'ali ahmadi. Rahatil adyaru tashdu bilayalil maulidi wa bariqana liyabdu min ma'ali ahmadi. وبريق النور يبدو من معاني أحمدي. وبريق النور يبدو من معاني أحمدي. في ليالي المولد، في ليالي المولد. Dari radio streaming Front Pembela Islam DPP FPI maupun radio FPI Solo, Surakarta, ataupun juga radio Wadi di Bogor, dan tidak lupa radio Silaturrahim yang menyiarkan langsung acara ini ke beberapa daerah, yaitu di Jakarta, Jawa Barat, bahkan sampai ke Batam, Malaysia, dan Singapura. Mudah-mudahan semua jamaah baik yang hadir di majlis maupun mendengarkan siaran radio di rumah atau di tempat kerjanya ataupun di perjalanannya senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah ditutup majlis ini nanti kecuali kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan segala kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus kami minta maaf kepada jamaah kalau makin hari jamaah kita makin banyak sehingga majelis ini tidak lagi memadai. Jadi mereka yang datang terlambat terpaksa ada di jalan raya sana. Jadi saya minta maaf, kami semua minta maaf kalau kita belum mampu untuk menyediakan tempat yang mampu untuk menampung semua. Tapi insya Allah ke depan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga seluruh jamaah kita tidak lagi tercecer di jalan, tapi semua bisa hadir masuk ke dalam majelis ini insya Allah. Dan khusus untuk kaum ibu, kita juga minta maaf hari ini perpustakaannya ditutup karena ada perbaikan dan ada cukup banyak jumlah buku yang baru datang. Nah, sehingga kita juga minta maaf kepada jamaah, buku-buku yang semula ada di dalam perpustakaan kita keluarkan sehingga sedikit mempersempit daripada ruang majelis ini. Tapi mudah-mudahan ini semua akan menjadi hikmah buat kita. Jadi bagi kaum ibu silakan masuk saja ke rumah, bisa di lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai paling atas sekali. Untuk itu kita sampaikan permohonan maafnya. Nah, baiklah, untuk tidak membuang waktu, pada kesempatan hari yang berbahagia ini perlu kita informasikan bahwa negara Republik Indonesia ini hampir 80% kekayaannya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dan ironisnya di negara yang mayoritas berpenduduk muslim ini, dari 80% yang menikmati kekayaan Indonesia tadi, 90%-nya adalah non-muslim. Mereka memiliki berbagai aset yang ada di negeri ini. Mereka menguasai berbagai macam lahan yang ada di negeri ini. Dan tidak sampai di situ, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka mampu untuk membeli partai, membeli suara rakyat, mengatur bagaimana proses pembuatan undang-undang dan aneka ragam peraturan yang menguntungkan mereka, yang berpihak kepada mereka, yang merugikan rakyat kecil.
hancur. Karena itu perlu ada terobosan dari umat Islam, bagaimana kita mengembalikan kekayaan yang ada di Republik ini agar bisa dinikmati oleh mayoritas penduduk negeri ini, yaitu umat Islam. Bagaimana kekayaan itu tidak beredar hanya di segelintir orang saja. Bagaimana kekayaan negeri ini bisa merata dinikmati oleh setiap rakyat Indonesia. Nah, karena itu sekali lagi perlu ada terobosan-terobosan dengan kekuatan persatuan-kesatuan kita agar kita merebut kembali semua aset dan lahan yang ada di negeri ini agar kembali ke tangan rakyat yang mayoritas adalah umat Islam. Tentunya terobosan yang harus kita lakukan bukan sekedar mimpi di siang bolong, bukan hanya sekedar sesuatu yang utopis, bukan hanya sekedar wacana untuk dibicarakan di sana di sini, tapi perlu ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh umat Islam untuk merebut kembali negeri ini, saudara. Nah, karena itu kami lihat Al-Ustadz Al-Hajj Yusuf Mansur tanpa banyak bicara dalam beberapa tahun terakhir ini melakukan terobosan-terobosan tersebut, saudara. Walaupun hasilnya belum maksimal, walaupun hasilnya belum mencapai sebagaimana yang kita harapkan, tapi sudah sangat luar biasa. Dalam waktu yang singkat beliau mampu melakukan terobosan-terobosan tersebut. Karena itu beliau kita undang ke tempat ini untuk bisa memaparkan kepada kita, berbagi informasi, untuk menambah ilmu kita apa yang telah beliau lakukan selama ini untuk membeli kembali Indonesia. Dan saya salut bagaimana beliau seorang ustadz muda, yaitu punya keyakinan yang begitu tinggi, melakukan terobosan dengan optimis yang tinggi untuk membeli negeri ini. Bagi sebagian orang mungkin mustahil, bagi sebagian orang mungkin mimpi di siang bolong, tapi beliau bukan sekedar wacana, bukan sekedar menjual mimpi. Nanti kita dengar bagaimana beliau dengan timnya akan memaparkan kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi kita semua. Nah, karena itu kita minta coba tim majelis daripada Markas Syariat untuk menyiapkan segala sesuatunya. Pastikan itu layar yang di depan juga ikut nyala. Nah, di sini layar depan sana supaya yang ada di luar sana juga bisa untuk melihatnya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan sebagai kata sambutan di tempat ini. Dan akhirnya sebelum saya akhiri, saya ucapkan juga selamat datang yaitu kepada Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Bufri yang sengaja datang dari Surabaya hadir bersama kita di tempat ini. Beliau adalah salah satu daripada tokoh pengusaha habaib yang cukup sukses, dan mudah-mudahan nanti saat mendengar apa yang dituturkan oleh Kiai Haji Yusuf Mansur bisa mendapatkan ide-ide yang menarik untuk bisa ditularkan kepada umat Islam kesuksesan dan keberhasilannya. Di sini juga ada tamu kita Yusuf Mansur yang telah memaparkan kepada kita berbagi informasi, menambah wawasan dan membuka pola pikir kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau, memberkahi langkah perjuangan dakwahnya, dan insya Allah ke depan kita bisa belajar banyak. Itu dari beliau bagaimana kita menyatukan potensi ekonomi umat agar umat bersama bisa maju dan bisa menjadi tuan di negeri sendiri, insya Allah. Nah, baiklah, sebelum kita dengarkan untayan mutiara nasihat sekaligus support untuk kita semua dari orang tua kita Al-Muhtaramul Mukarram Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin hafizahullah ta'ala wara'a, maka saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa sampai hari ini posko kemanusiaan Front Pembela Islam
untuk pengungsi Sinabung masih tetap berdiri dan tetap berjalan. Karena 2 minggu yang lalu Sinabung sempat erupsi kembali. Dan informasi lainnya, di bulan yang lalu kita informasikan ada 24 pengungsi Sinabung yang masuk Islam. Dan kemarin yang masuk Islam bertambah menjadi 67 orang. Dan semalam posko FPI di tempat pengungsian Sinabung kembali mengislamkan 5 pasang suami istri. Berarti berjumlah 10 orang. Total semua yang sudah masuk Islam, alhamdulillah ada 77 orang. Jadi dalam 77 orang itu ada 22 pasang suami istri. Jadi gerakan ini akan tetap berlanjut, aksi kemanusiaan akan terus kita galang, dan dakwah untuk mengislamkan, yaitu orang-orang yang belum mendapatkan taufik dan hidayah akan terus kita upayakan sambil terus memohon kepada Allah agar lebih banyak lagi yang mendapatkan taufik dan hidayah untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak siapa nama-nama yang sudah masuk Islam, bisa buka website FPI atau buka juga website pribadi saya. Silakan dibuka, di sana ada nama-namanya, lengkap dengan marga-marganya, lengkap dengan alamat-alamatnya, lengkap dengan foto-foto kegiatan pengislaman. Nah, jadi tolong didoakan agar apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di FPI Sumatera Utara, insya Allah semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya juga ingin kita sampaikan dan ingin kita umumkan juga kepada segenap jamaah yang hadir di sini, bahwa kalau tadi Ustadz Yusuf Mansur bercerita soal koperasi, sebenarnya sejak 2 Munas yang lalu, salah satu rekomendasi Munas FPI adalah FPI diwajibkan untuk membentuk koperasi. Hanya saja sampai saat ini belum berjalan karena belum ada ahlinya. Nah, sekarang kebetulan ada Ustadz Yusuf Mansur ini. Nah, mudah-mudahan beliau bisa membagi ilmunya, bisa menggerakkan kita agar rekomendasi Munas FPI tersebut bisa terrealisasi dan bisa terimplementasikan, insya Allah. Mudah-mudahan, insya Allah. Nah, baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin yang akrab dipanggil Abi Tam. Falyatafaddal, sallu ala nabi.